Ya, salam, selamat malam saudara-saudara semua peserta Faith Dialog malam ini. Harapan dan keyakinan saya semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Ya, malam ini kita akan bersama-sama lagi belajar satu topik baru ya. Kalau minggu kemarin kita belajarnya tentang etos kerja, maka malam hari ini temanya masih tidak jauh-jauh dari itu. Kita akan belajar relasi antara Tuan dan hamba menurut cara pandang Alkitab seperti itu. Ya, penyaji kita malam ini ada dua orang, ada Pendeta Franky dan juga penginjil Anto Cai. Kedua ini hamba Tuhan dari GMI Gloria Medan. Ya, dari tema malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang tuan, bahkan juga sebagai seorang hamba dalam melakukan bagian kita, dalam melakukan porsi kita. Semoga topik yang akan kita bahas bersama malam hari ini boleh menambah wawasan kita, supaya kita dalam melakukan peran kita, baik itu sebagai tuan maupun sebagai pekerja atau sebagai hamba, kita melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya harap untuk semua peserta, kalau boleh untuk suaranya, entah itu di laptop atau di HP, boleh di-mute-kan dulu, dan Anda boleh mengaktifkan kembali ketika ada pertanyaan yang akan disampaikan. Dan saran saya juga kalau boleh video kita boleh diaktifkan supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya walaupun hanya melalui Zoom malam hari ini. Oke, saya mohon dengan kasih Pendeta Perlindungan untuk membuka kita di dalam doa. Baik, terima kasih Contoh Silva. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah yang kami sembah dalam Kristus. Keagungan dan kemuliaan-Mu nyata dalam seluruh ciptaan Tuhan. Dalam kesetiaan-Mu memelihara, memberkati, dan menopang. Demikian juga hidup kami masing-masing pribadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami terus rindu memuliakan Tuhan lewat cara hidup kami. Demikian juga malam ini dalam kebersamaan kami dalam acara Faith Dialog ini. Kebenaran sabda-Mu kami akan pelajari, kami renungkan, kami akan gali, dan melaluinya Roh Kudus menolong kami mengerti kebenaran Tuhan untuk kami kerjakan. Berbicaralah Tuhan lewat kedua hamba-Mu, Pendeta Franky dan Contoh Anto, yang menjadi penyaji materi malam ini. Tuhan urapi kami, supaya kami boleh dengan rendah hati belajar dari semua kebenaran yang dibagikan. Berkati juga Contoh Silva yang menjadi moderator. Tuhan memimpin dengan hikmat-Mu. Setiap kami, anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan firman-Mu, berkatilah kami dengan berkat yang baru. Kami serahkan cuaca di tempat kami masing-masing, supaya memungkinkan acara ini kami ikuti dengan baik, dan seluruh sinyal data Tuhan memberkati supaya kami juga boleh mengikuti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada kedua hambanya, penginjil Anto dan juga Pendeta Franky. Silahkan, Mbak Su, silahkan Contoh. Terima kasih. Ya, malam ini kita akan melihat satu tema, yaitu tuan dan hamba, gitu ya. Membahas tentang kerja. Jadi tuan dan hamba ini, kalau kita melihat di kitab itu tidak sulit kita ayat-ayat tentang relasi antara tuan dan hamba. Nah, sebelum saya memasuki lebih jauh, kita ingin melihat ada dua budaya yang dapat kita lihat di Alkitab. Satu budaya itu adalah budaya Ibrani kuno, gitu ya. Ibrani kuno mereka itu konsepnya tidak ada hamba-hambaan, gitu ya. Maksudnya adalah tidak ada tuan. Tuan itu cuma satu, yaitu Tuhan, gitu loh. Jadi segala apa yang mereka punya itu kepunyaan Tuhan. Jadi mereka itu hanyalah pekerja atau yang
manage segala pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yahudi itu sudah menganut budaya-budaya ataupun tercampur dengan budaya itu mereka sudah berbeda, kawan-kawan. Ketika itu Yunani mereka mengalami satu konsep di mana kalau aku kainnya bawahan, nah itulah saya tuannya. Jadi kepunyaan harta itu kepunyaan saya, bukan kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita budaya ini yang mana kita anut, ya gitu ya. Budaya yang mana, konsep yang mana yang kita anut, apa atau konsep Yunani, gitu loh. Ya, jadi kalau untuk zaman sekarang bahas tentang dan tuan masih oke lah ya. Kalau hamba itu zaman sekarang sulit untuk membahas ataupun menerima hamba. Karena zaman sekarang kita sulit untuk membayangkan bagaimana itu hidup seorang hamba. Alasannya simpel, ya karena Anda dan saya, kita tidak pernah menjadi hamba. Kita nggak pernah menjadi hamba siapapun, bukan? Nah, lebih-lebih di zaman now sekarang. Ya. Jadi tidak lain adalah gaji tinggi, waktu kerja singkat, kalau lewat waktu kerja minta uang lembur, tahun minta hak cuti, hamba itu sekali gitu ya, dilindungi seperti itu. Jadi kita sulit untuk membahas yang namanya hamba. Kalau tuan ya masih oke ya. Jadi malam ini aku nggak memakai kata hamba atau hamba gitu ya, tapi saya memakai dengan pekerja atau bantu atau bawahan. Nah, tuan ini seperti itu ya. Seperti yang kita lihat tadi, saya ngomong tadi ya, di Alkitab itu tidak sulit menemukan ayat-ayat tentang tuan dan hamba. Banyak nasihat-nasihat untuk tuan dan juga ada nasihat-nasihat untuk para hamba. Tapi atau isi nasihat untuk hamba yang tercatat di Alkitab itu berbeda sifatnya. Nah, untuk para tuan itu menasihati supaya sedangkan itu menasihatkan para pekerja harus taat kepada tuan. Ya, tuan harus tidak boleh menganiaya para pekerja dan pekerja harus taat kepada bosnya. Nasihat-nasihat kita sudah bisa ada gambaran ya, situasi pada saat itu, yaitu para tuan sering menyiksa para hamba dan sebaliknya para hamba sering tidak mau tunduk kepada tuannya. Di sini dapat kita lihat sebuah relasi yang tidak intim, ya, yang tidak elok, yang tidak bersahabat seperti itu ya. Di dalam Alkitab seperti itu. Dia menasihati para tuannya supaya tidak menyiksa para hambanya. Jelas bahwa zaman saat itu banyak tuan-tuan yang menyiksa hambanya. Sehingga hambanya juga tidak mau taat kepada tuannya. Ada yang sampai lari daripada tuannya. Seperti itu ya. Nah, untuk malam ini, ya, saya percaya saudara-saudari yang bergabung di Faith Dialog malam ini, mungkin saja Anda adalah seorang atasan atau bos, gitu ya. Ya, mungkin juga Anda yang bergabung saat malam ini adalah seorang pekerja. Nah, malam ini kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang bos ya kepada pekerja dan sikap pekerja kepada bosnya. Nah, bagian bos akan dibawa oleh saya sendiri, sedangkan bagian pekerja akan dibawa oleh Boksu Frankie. Nah, untuk para bos ya yang jadi toke-toke nih, ya pertama-tama hal yang perlu diingat yaitu Tuhan yang kita sembah, Yesus Allah Tritunggal, sangat peduli kepada orang-orang yang ditindas. Kepada Tuhan begitu peduli kepada orang yang hidupnya susah. Dan Tuhan sangat peduli
kepada para pekerja. Wow, ingat ya, Tuhan peduli kepada lu langekanglang, ya, pembantu kalian. Maka ketika menetapkan ketetapannya kepada bangsa Israel, dari yang melarang ini dan itu, dari yang menasehati harus ini dan itu. Nah, yang menarik adalah ada bagian-bagian yang isinya bersifat melindungi hak para pekerja atau hamba, ya, melindungi mereka. Misalnya di kitab Imamat, ya, kita lihat ya, di Imamat 19 ayat 13b. Nah, kita akan melihat dua ayat lah ya, tentang bagaimana Tuhan itu sangat melindungi para pekerja, para hamba pada zamannya Alkitab. Nah, misalnya di Imamat 19 ayat 13b dan kitab Ulangan 24 ayat 15b. Ya, saya gabungkan ya dua ayat ini. Upah seseorang yang bekerja padamu jangan kamu tahan, walau hanya 1 malam saja. Kalau kamu tidak membayar upahnya, ia akan berseru kepada Tuhan untuk minta tolong terhadap kamu. Dan kamu akan dinyatakan berdosa. Wow, ini adalah satu ayat di mana Tuhan melindungi hak para hambanya. Dia menasehati para tuan, ya, orang-orang kaya yang saat itu, yang jadi bos, hati-hati ya, gaji mereka, para pekerjamu, para pembantumu yang di rumah, ya, jangan engkau menahannya. Jadi Tuhan peduli kepada pembantu yang ada di rumahmu saat ini, hai para toke, ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus memiliki sikap seperti apa? Kedua, pertama, sikap bos kepada pekerja. Yang pertama adalah murah hati. Ya, murah hati, berikan, ya, dan jangan menahan gaji pekerjamu. Ya, berikan, jangan menahan gaji pekerjamu atau pembantumu. Jauhkan sikap yang suka menahan atau memotong gaji karyawanmu, ya, hanya karena masalah kecil. Sebab mereka akan berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar doa-doa mereka. Ya, jangan menahan gaji mereka, ya, supaya mereka tidak bisa macam-macam. Nah, peristiwa menahan gaji ini sering terjadi di Malaysia. Ya, orang Malaysia suka memperkerjakan pembantu yang berasal dari Indonesia. Nah, saya nggak tahu di Indonesia ada atau enggak ya. Nah, mengapa orang Malaysia itu suka memperkerjakan orang Indonesia? Ada dua alasan. Pertama, dengan gaji yang lebih kecil bisa mendapatkan SDM pembantu yang sangat bagus. Kedua, karena orang Indonesia itu lebih rajin, tidak banyak cincong daripada pembantu atau pekerja yang ada di Malaysia, negaranya sendiri. Nah, tapi kekurangan pembantu di Indonesia adalah ketika mereka balik kampung, ya, yang sering terjadi adalah mereka tidak balik lagi ke tuannya, tidak balik lagi ke bosnya. Jadi menetap sudah di Indonesia. Nah, maka bos di Malaysia itu sering menahan gaji mereka. Jadi mau nggak mau, ketika mereka balik kampung, mereka terpaksa balik lagi ke tuannya. Nah, ada bos yang lebih kejam, sering ada di koran-koran Malaysia, gitu ya. Gaji pembantunya ditahan, pembantunya sudah kerja 30 tahun, ya, sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan. Akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia. Nah, gaji selama itu ditahan hanya dibayar setengah atau bahkan di bawah dari setengah. Alasannya karena tidak ada uang bosnya, gitu ya. Lalu suruh pembantunya itu pulang kampung karena sudah tidak bisa bekerja. Wow, ini jahat sekali loh kawan-kawan. Ya. Kiranya ya di antara kita tidak seperti itu. Sebab Tuhan mendengar doa-doa orang-orang yang teraniaya. Tuhan mendengar dan Tuhan peduli kepada pembantu-pembantu. Kita tidak akan kaya, ya. Ingat ya para bos, kita tidak akan menjadi kaya dengan menahan gaji pembantumu, ya, atau sembarang memotong gaji karyawanmu. Engkau tidak akan menjadi kaya dengan begitu. Dan engkau juga tidak akan menjadi miskin kalau Anda membayar gaji sesuai dengan hak para pembantumu.
Ingat ya, Anda tidak akan menjadi kaya dan Anda tidak akan menjadi miskin oleh karena Anda membayar sepenuhnya hak karyawanmu. Sebab Tuhan punya mata, Dia sumber berkat, Dia akan mengembalikannya kepada Anda semua. Ya, yang setuju katakan amin ya. Nah, selain memberikan dan jangan menahan gaji, yang kedua adalah berikanlah hari Sabat kepada pembantumu, kepada karyawanmu. Inilah murah hati yang harus dimiliki oleh seorang tuan. Ya, berikan hari Sabat seperti Tuhan memberikan Anda hari Sabat. Berikan waktu yang istirahat. Nah, ada satu ayat Ulangan pasal 5 ayat 13 sampai 14. Ya, kira-kira seperti ini gitu ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan Allahmu, jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu, ataupun apa? Hambamu, yaitu pembantumu yang ada di rumahmu, dan kawan semua tidak boleh bekerja hari Sabat. Ya. Allah menetapkan hari Sabat bukan hanya untuk para bos, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk para pekerja, pembantu yang ada di rumahmu. Ya, ingat ya, mesin aja bisa gym, apalagi manusia. Jadi cobalah yang orang-orang bos, berikan, milikilah hati yang murah hati, berikan gaji yang pas kepada pembantumu, jangan menahan gajinya, dan berikan juga hari Sabat kepada pembantumu. Aku punya kawan ya di Malaysia. Dia selalu memberikan hari Sabat kepada pembantunya. Dia sengaja menetapkan kalau hari Minggu itu tidak makan di rumah. Jadi nggak perlu masak, nggak perlu cuci piring, nggak perlu mengepel dapur, ya, dan lain sebagainya. Nah, kawanku ini dia selalu mendorong pembantunya untuk pergi ke gereja. Padahal pembantunya itu bukan Kristen, ya. Nah, diambil dari pembantu Indonesia. Yang akhirnya pembantu ini menjadi pengikut Kristus. Wow, ini adalah satu teladan yang kita boleh teladani, ya kawan ini, ya. Nah, satu kali aku iseng-iseng bertanya kepada pembantu itu. Saya bertanya, bagaimana mengenai bos itu, gitu ya. Oh, jawaban pembantu itu sungguh membuat aku terharu. Katanya seperti ini. Dia sebelum kerja dengan bos ini, dia bekerja dengan bos ini 3 tahun. Dia sebelum bekerja dengan bos ini, kawanku itu, dia sudah pindah-pindah toke, ya, pindah dari toke yang satu dengan toke yang lain. Tapi dia nggak pernah bertemu dengan toke seperti ini. Baik, ramah, menghargai, tidak banyak cincong, tidak pernah tidak sering merepet gitu ya. Nah, aku menantang dia dengan satu pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Nah, pembantunya menjawab seperti ini. Ya, mungkin karena dia Kristen ya. Makanya dia berbeda. Wow, kawan-kawan, hebat bukan? Nama Tuhan yang dipermuliakan melalui relasi antara bos dan pembantunya. Nah, satu pertanyaan perenungan bagi kita, terutama Anda yang sudah jadi bos, Anda yang punya karyawan di rumah, yang punya pembantu di rumah, apakah pembantumu, pekerjamu melihat Kristus di dalam hidup? Apakah mereka dapat merasakan kasih Kristus di dalam hidup? Jika ya, puji Tuhan. Jika tidak, maukah mulai malam ini Anda mengambil satu komitmen mencerminkan, menyalurkan kasih Kristus kepada mereka. Ini yang pertama, milikilah hati yang murah hati. Nah, yang kedua adalah sikap bos kepada pekerja itu menjadi sahabat bagi pembantunya, bagi pekerjanya. Yang pertama, Anda harus murah hati, maka terjadilah relasi antara bos dan karyawan. Ya. Yang kedua, Anda juga harus menjadi sahabat bagi pembantumu, menjadi sahabat bagi karyawanmu. Ya. Ada kisah di Lukas, ya, satu kisah. Ya, ini Lukas 7 ayat 1 sampai 3.
Di situ menceritakan ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Wow, perwira ini memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya. Menjadi sahabat bagi pembantunya, bagi hambanya. Padahal saat itu, zaman itu, hamba itu nggak ada harganya. Ya, macam sampah. Harga itu tidak lain adalah sebuah alat. Hanya digunakan. Ya. Bahkan ada sebagian yang hamba perempuan itu dijadikan alat pemuas nafsu tuannya. Atau menjadi mesin yang melahirkan anak-anak bagi tuannya. Bayangkan itu. Ya. Tapi perwira ini menjadi sahabat bagi hambanya. Dia menghargai dia. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan bawahannya, yaitu sahabatnya. Nah, di dalam surat Filemon, ya, Filemon, ya tentu pasal 1 lah, Filemon itu hanya pasal 1 ya. Filemon 5, ayat 15 sampai 16. Itu tercatat di mana Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon. Supaya apa? Memohon kepada Filemon agar menerima Onesimus yang adalah hambanya yang dulu dia pernah lari daripada Filemon, pernah mengkhianati Filemon, tuannya, pernah melukai hati Filemon, dan Paulus menasehati Filemon agar menerima hambanya kembali, Onesimus. Bukan lagi menjadi hamba, tapi apa? Melainkan saudara yang terkasih. Wow, lebih daripada hamba. Melainkan menjadi saudara kekasih. Wow. Ayat di sana mengatakan bahwa sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada itu. Menjadi saudara kekasih, kawan-kawan. Jadi kita perlu menjadi sahabat bagi pembantu kita. Jelas ya, bukan lagi hamba, melainkan saudara kekasih. Nah, pertanyaannya satu muncul, mungkinkah seorang bos bisa menjadi sahabat pembantunya? Mungkin. Ya, mungkin saja. Why not? Ya. Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang kudengar dari Bapakku. Bayangkan kawan-kawan, jika Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Raja atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau menjadi sahabat kita. Mengapa kita sulit untuk menjadi sahabat bagi sesama kita, bukan? Tuhan Yesus saja mau, ya, apalagi kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk menolak menjadi sahabat bagi pembantu kita, bagi karyawan kita. Jadi para bos yang terkasih, ya, sudahkah Anda menjadi sahabat bagi pembantumu? Tentu untuk menjadi sahabat bagi mereka, ya, Anda harus menurunkan, ya, tanda kutip ya, sikap bosi kamu, sikap bos kamu, gitu ya. Turunkan itu, dan ada hal yang harus Anda korbankan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai panutanmu, ya. Dia saja mau, kok Anda susah. Seperti itu ya. Memangnya kita lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Emangnya kita lebih besar daripada Tuhan Yesus? Emangnya Anda lebih mulia daripada Tuhan Yesus? Enggak, bukan. Nah, terakhir untuk para bos malam hari ini. Pembantumu saat ini mungkin saja adalah hambamu. Dan Anda mungkin saja adalah bos dari pembantumu. Tapi jangan lupa bahwa engkau sendiri juga adalah kepunyaan Tuhanmu, yaitu Tuhan. Dengan kata lain, engkau dan pembantumu dan karyawanmu itu adalah sama-sama hambanya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Jadi terimalah pembantumu sama seperti Tuhan Yesus telah menerima engkau sebagai sahabatnya. Jadilah sahabat bagi pembantumu dan milikilah hati yang murah hati kepada pembantumu. Di mata Tuhan, Anda dan saya dan pembantumu itu sama derajatnya. Ya, kita hanyalah orang, alat yang manage hartanya Tuhan. Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Inilah konsep dari Ibrani kuno. Jadi kita harus memiliki sikap
konsep seperti itu. So, kawan-kawan, hati-hati gunakan kekuasaanmu, ya. Tuhan itu punya mata. Ya, saya lanjutkan kepada Boksu Franky yang bagiannya pekerja. Ya. Terima kasih untuk Anto dan semua rekan-rekannya. Ya, saya akan menyambungnya dengan yang saya sebut di dalam kedudukan atau posisi yang tadi dikatakan hamba itu akan lebih dikatakan tentang yang pekerja atau yang bawahan, ya. Ya, setidaknya kita yang memiliki atasan. Nah, secara umum kita lihat terlebih dahulu. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sendiri yang bekerja di dalam penciptaan, kemudian dia juga memberi perintah kepada manusia pertama, Adam itu juga untuk bekerja atau melakukan pekerjaannya, kan? Nah, ingatlah di dalam Kejadian yang dikatakan bahwa Adam ini dia harus mengusahakan Taman Eden, di mana tempat Tuhan Allah tempatkan manusia itu. Nah, untuk zaman kita sekarang ini terlepas ya dari apapun ajaran yang mereka terima atau seseorang itu terima. Maksud saya begini, seseorang itu bahwa pekerjaan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Hanya untuk mencari makan, gitu ya. Jadi apapun yang akan dia kerjakan itu akan dilakukannya. Nah, tetapi sebenarnya di balik itu, mengapa Tuhan Allah memberi perintah kepada kita untuk mau bekerja? Sebenarnya ini tujuannya ini adalah untuk menjalani hidup dengan teratur, ya. Atau kita juga bisa menguasai diri, terlebih lagi kita yang percaya, yang sesuai dengan ajaran kekristenan dan juga pengakuan iman kita. Ya. Jadi di dalam hidup kita ini sebagai orang-orang yang telah menerima Injil, maka kita juga mau tunduk kepadanya, ya, dan juga diminta supaya hidup sepadan setara dengan Injil itu. Jadi bukan saja pura-pura memperhatikannya. Karena jikalau tidak demikian, maka orang yang demikian akan dianggap sebagai orang-orang yang melalaikan pekerjaannya. Nah, namun tidak dipungkiri, ya, kita masuk ke bagian yang kedua, yang secara khusus, ya, sebentar, Anto, mungkin bisa di-sharekan slide berikutnya. Nah, pada kenyataannya yang kita hadapi tentu saja ya ada orang yang mereka suka bermalas-malasan, tidak bekerja sama sekali atau tidak melakukan apapun di ya sebelumnya yang tadi contoh. Ya. Atau tidak melakukan apapun melainkan mereka hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, gini ya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus memberi peringatan dan pengarahan yang serius sehubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena mereka bagaimanapun mereka harus sesuai dengan perilaku mereka dan juga bagaimana jemaat harus bertindak terhadap mereka. Nah, maksud saya begini, di sini ada dua hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu dikatakan tidak bekerja sama sekali atau malas-malasan. Nah, ini yang namanya bermalas-malasan, sebenarnya ini juga sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Allah inginkan. Tapi ada orang yang bukan saja bermalas-malasan, gitu ya. Mereka bahkan bukan saja bermalas-malasan merugikan diri mereka sendiri, melainkan juga melakukan atau sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, yang juga itu nanti akhirnya bisa merusak orang-orang lain ataupun bisa juga sampai membahayakan orang-orang itu. Nah, jadi di dalam pekerjaan kita ini biarlah ya kita yang juga sebagai pekerja nanti kita juga akan memperhatikan, kita juga akan mempelajari beberapa hal penting yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya juga mengharapkan biarlah ini juga dapat menolong baik bagi mereka juga yang mungkin sedang bergumul di dalam posisi mereka, ataupun mungkin juga nanti ada orang-orang dia yang juga ingin mungkin mencari pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengannya. Nah, biarlah beberapa poin ini
juga bisa menolong gitu ya. Oke, kita masuk berikutnya dan kita akan melihat bagaimana pekerja Kristen itu berelasi dengan tuannya. Sebenarnya di dalam inti firman Tuhan hanya ada satu kata ya, yaitu kewajiban hamba-hamba itu adalah ketaatan. Jadi sekali lagi bagi hamba-hamba itu yang diperlukan, yang dipentingkan itu adalah ketaatan. Jadi yang namanya yang dari atas ke bawah itu adalah kasih, tapi dari yang bawah ke atas itu adalah taat, gitu ya. Nah, dan di dalam ketaatan ini kita juga dapat melihat ada beberapa hal yang akan mengikuti yang setara, yang selaras dengan yang dimaksud dengan ketaatan. Kita akan melihat yang pertama, artinya adalah supaya taat dengan takut dan gentar, gitu ya. Nah, di dalam kedudukan posisi ya, baik mungkin sebagai warga negara ataupun di dalam pekerjaan, kita mungkin memiliki orang-orang yang ada di atas ya kita. Dan terhadap orang-orang demikian, kita harus menghormati orang-orang yang tanda kutip lebih berkuasa gitu ya. Dan berusaha gitu untuk membuat mereka senang gitu ya, dan takut kalau mereka gara-gara apa yang ditugaskan, yang diembankan kepada kita, kita tidak melakukannya dengan baik, akhirnya mereka marah dan menjadi murka gitu. Nah, jadi di dalam ketaatan yang pertama ini takut dan gentar ya. Nah, dan yang dimaksudkan di sini adalah segala tugas tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Oke, kemudian yang kedua, nah, taat dengan tulus hati, itu ya. Jadi tidak berpura-pura taat, gitu ya, tetapi sambil merencanakan sebuah perlawanan atau sebuah persaingan, persekongkolan di balik itu, gitu ya. Nah, tetapi melayani ya dengan senang, dengan hati yang tulus gitu. Oke, kemudian di dalam pengertiannya ketiga. Nah, kita juga harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus di dalam segala pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, ini memang di dalam pekerjaan kita lakukan untuk tuan-tuan kita. Tapi kita juga menjalankan pelayanan kita ini seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, nah jadi di sini poin pentingnya juga adalah kita memang menyatakan sikap kita taat tunduk kepada tuan-tuan atau atasan kita. Tapi yang lebih penting lagi, hati kita ini kita juga harus tetap taat kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Ya, oke. Kemudian kita lihat lagi poin keempat. Nah, jadi ada orang-orang yang kalau itu atasannya ada, nah mereka bersikap seolah-olah bekerja dengan begitu baik gitu ya. Tapi ketika tuan itu tidak ada, tidak dilihat oleh tuan-tuannya, nah mereka sudah bisa dengan sembarangan gitu ya. Jadi tidak boleh melayani hanya oleh karena orangnya itu ada. Tetapi ini semua kita lakukan dengan harus tetap bersungguh-sungguh di dalam menjalankan seluruh tugas kita. Baik ketika tuan kita ada atau tidak ada, ya, dimanapun mereka berada, tapi segala sesuatu yang kita lakukan karena kita tahu ada satu tuan kita yang di sorga ini yang melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi di dalam hal ini kita juga bukan saja menyenangkan hati orang atau manusia, tapi kita juga berusaha semampu kita, semungkin kita untuk menyenangkan hati Allah dan membuat Allah tetap berkenan baik kepada Tuhan kita maupun juga kepada diri kita. Nah, dan kemudian apapun yang kita lakukan ya harus dengan senang hati atau rela ya. Nah, memang untuk
poin ini ada kalanya ini susah untuk dilakukan gitu ya. Nah, tapi kita harus mengerti dulu. Mengapa kita harus dengan hati yang rela? Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang rela, maka segala yang kita lakukan itu pasti lebih hasilnya itu lebih bagus gitu daripada ya kita melakukannya dengan sembarangan, dengan begitu saja untuk lewat saja ini. Nah, dengan segenap hati kita juga tahu kita mau melakukan kehendak Allah melalui melayani Tuhan kita. Nah, dan seperti apa yang Tuhan Allah inginkan. Karena di dalam poin ini tadi juga dikatakan kalau kita taat kepada Tuhan kita, maka tentu Tuhan kita juga akan mengasihi untuk semua orang-orang yang ada di bawahnya. Termasuk juga tentu untuk memperhatikan segala urusan-urusan mereka. Nah, dan poin yang terakhir, yang paling penting, ya ini. Satu hal juga, biarlah semua yang namanya hamba-hamba atau pekerja-pekerja, dan orang yang berada di bawah, yang semua memiliki tingkat di atasnya, ya, tetap mempercayai mengenai segala sesuatu yang kita lakukan. Upah kita ini tetap ada karena seperti tadi contoh Anto juga sudah mengatakan bahwa Allah tidak akan tinggal diam, bahwa Allah dia tetap memperhatikan setiap hidup daripada orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, dan sementara kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan takut kepada Allah, dan kita juga akan berbuat sesuatu yang baik. Bahkan mungkin itu pekerjaan yang hina sekalipun, mungkin itu juga upahnya, bayarannya itu juga adalah hanya dengan sedikit uang gitu ya. Tapi yakinlah bahwa ini semua sudah dilihat, diterima oleh Tuhan. Dan satu hari nanti juga Tuhan yang akan memberi upahnya kepada semua orang-orang yang demikian. Jadi baik untuk semua hamba-hamba, apapun yang kita lakukan. Mungkin kalau kita diberi sebuah tugas, diberi kepercayaan, mari kita lakukan dengan yang terbaik. Dan kita nyatakan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan kita. Karena lebih lagi, kalau kita ini yang mengidentifikasi diri kita sebagai orang-orang Kristen atau pekerja Kristen, dan juga kalau Tuhan kita, mereka yang belum Kristen, maka biarlah melalui ini juga dapat menyatakan iman kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan biarlah juga melalui apapun tugas, segala pekerjaan, pelayanan yang kita lakukan, mungkin itu hal yang besar, ataupun mungkin juga sekalipun itu hal yang kecil. Tapi biarlah di dalam ini semua, kita juga tetap dapat menyatakan bahwa Allah, Tuhan kita yang hidup, dia juga berkarya di dalam dan melalui diri kita. Maka biarlah beberapa poin ini dapat menjadi sebuah pegangan kita, di mana ketika kita nanti menjalani pekerjaan atau pelayanan atau apapun yang kita lakukan, biarlah juga tetap dengan hati, pikiran yang berfokus kepada Tuhan Allah. Dan juga kita akan terus menghormati sesama kita. Terutama juga kalau tanggung jawab kita kepada Tuhan kita, itu juga kita lakukan dengan yang terbaik. Dan biarlah ini semua juga dapat memuliakan Tuhan. Nah, hari ini untuk yang bagian pekerja Kristen, saya akan menyatakannya sampai di sini dulu. Dan nanti, kalau nanti ada interaksi atau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau sharing, ya nanti kita akan saling berinteraksi kembali. Ya. Oke, terima kasih Mbok Su, terima kasih Contoh Anto. Sama-sama. Ya. Ya, menarik ya teman-teman untuk topik kita malam ini, Tuan dan hamba. Ya, di sini saya mencatat ada beberapa hal ya sesuai dengan penjelasan dijelaskan tadi ya. Yang pertama itu adalah sebagai seorang tuan atau seorang bos, tidak seharusnya dan kita tidak boleh menganiaya ya atau menahan kebaikan daripada pekerja-pekerja kita. Ya, dikatakan di situ
Karena apa? Karena Allah sendiri, Allah Tritunggal, peduli kepada orang-orang yang ditindas, juga peduli kepada orang-orang yang teraniaya, atau peduli kepada para pekerja kita. Nah, seperti tadi dikatakan, sikap bos itu ada dua, murah hati. Di dalam murah hati, di dalamnya itu ada tidak boleh menahan gaji dari pekerja, juga memberikan hari Sabat, dan juga sebagai seorang bos atau seorang tuan harus menjadi sahabat bagi para pekerjanya, seperti itu. Karena kita semua ini adalah hamba. Karena kita semua adalah hamba yang dijadikan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri menjadikan kita sebagai sahabat, maka kita juga harus memberikan teladan itu kepada orang-orang yang bekerja dengan kita, menjadikan mereka sebagai sahabat. Nah, sebagai seorang pekerja juga, bekerja itu adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita supaya tidak bermalas-malasan, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini dikehendaki sesuai dengan ajaran kekristenan. Nah, relasi pekerja dengan Tuhan itu dicatat dengan satu hal, yaitu ketaatan. Ketaatan yang dimaksud di sini artinya taat dengan takut dan gentar. Takut dan gentar di sini bukan seperti kita ketakutan melihat sesuatu, tapi takut dan gentar di sini karena rasa hormat, seperti itu. Yang berikutnya itu takut ketaatan, dalam hal ini dilakukan secara tulus, ya, dilakukan dengan tulus hati, bukan dengan hal yang pura-pura. Ketaatan juga di sini artinya apa? Mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kepada Tuhan yang mempercayakan pekerjaan kepada masing-masing. Dan bekerja atau melayani dengan tulus dan bersungguh-sungguh, entah saat itu Tuhan kita ada atau tidak. Lakukan segala sesuatu dengan senang hati atau dengan rela, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebagai seorang hamba, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sendiri sudah menyediakan upah kepada setiap pekerjanya. Karena itu antara Tuhan dan juga hamba, karena kita adalah sama-sama manusia ciptaan, maka Tuhan menghendaki kita terjalin satu relasi, yaitu sebagai sahabat, sebagaimana Tuhan sudah menjadikan kita sahabat. Ya, sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau sharing yang bisa disampaikan kepada kita bersama-sama untuk topik kita malam hari ini? Waktu kami persilakan, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Boleh unmute ya speakernya, atau bisa melalui kolom chat seperti itu. Oke, kami persilahkan. Apakah ada? Ngerti semua, ya? Kayaknya udah ngerti semua ya. Coba tanya, semua ngerti enggak? Seperti itu. Ya. Udah paham, pintar-pintar udah. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan atau mungkin kesaksian dari teman-teman yang lain, saya akan mengajukan satu pertanyaan ya. Tadi kan seperti begini dibicarakan bahwa relasi antara Tuhan, antara hamba dengan Tuhan itu, satu kata yang menjabarkannya itu adalah ketaatan. Ya, pertanyaan saya, kira-kira sejauh mana batasan dari ketaatan itu? Ya, karena kita lihat ya sampai dengan dewasa ini, bahkan dari pengalaman-pengalaman, dari berita-berita yang kita dengar, terkadang ada seorang tuan meminta atau menyuruh kepada pekerja-pekerjanya untuk melakukan sesuatu yang mungkin dia sendiri bertentangan dengan keinginan dari hamba itu sendiri, bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Dan ketika tidak, hamba itu misalnya dengan enggan atau tidak terlalu setuju dengan perintah itu, maka bisa dinilai bahwa itu tidak taat, seperti itu. Pertanyaan saya, kira-kira sejauh mana batasan ketaatan itu? Seperti itu.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan biarlah kita semua juga boleh sama-sama belajar, gitu ya. Tentunya di dalam yang namanya ketaatan yang sesuai dengan iman kita, kita juga tidak dan jangan lupa bahwa kita bukan saja taat kepada manusia. Kita taat kepada manusia itu mungkin di dalam satu bidang tertentu, mungkin di dalam pekerjaan kita. Tapi di dalam seluruh kehidupan kita itu juga harus taat dan lebih taat lagi dengan yang namanya Tuhan atau Allah kita. Nah, mengenai tadi itu ya, bisa saja di zaman kita ini pasti sering dan bahkan juga ya sering terjadi gitu ya, ketika ada seseorang atasan itu, terutama mereka yang belum Kristen, mungkin saja bisa memberi perintah kepada bawahannya yang seorang Kristen, seorang taat, tapi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, secara saya pribadi gitu, harusnya sebagai seseorang pekerja Kristen yang memang sudah sungguh-sungguh tahu akan tugas, akan tanggung jawab, ya akan apa yang diembannya selama ini, maka harusnya kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan itu ditolak gitu. Nah, namun pun cara penolakan kita, nah itulah yang harus kita belajar gitu ya. Maksud saya kita juga boleh berdoa dulu, mohon hikmat bijaksana dari Tuhan kita supaya kita tidak saja melakukan dosa dalam pekerjaan kita, tapi juga berusaha sebisa mungkin gitu ya untuk dapat memberitahu, menjelaskan, bahkan mungkin juga mengarahkan atasan kita untuk juga tidak berbuat dosa. Nah, jadi saya rasa kalau untuk jalan atau cara yang terbaik ya, mungkin ketika kita tidak mau melakukannya, tapi juga jangan tolak langsung gitu ya. Apalagi ketika diberi perintah di hadapan banyak orang, kita juga jangan langsung berusaha keras, langsung juga menyatakan saya tidak mau gitu ya. Saya rasa juga waktu dan caranya itu kurang tepat gitu ya. Karena kalau kita memperlakukan atasan kita, apalagi di depan orang yang banyak, nah ini tentu akan membuat dia merasa tanda kutip gengsinya itu terganggu kan gitu. Nah, jadi cara yang terbaik itu adalah saya rasa setelah itu dekati atasan kita ya, bisa secara pribadi dan nyatakan, katakan kepada atasan kita gitu ya. Nah, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang taat terhadap iman kita kepada Tuhan ya, kita tidak mau melakukan hal itu. Dan juga bukan untuk mau sengaja menyinggung perasaan atau sengaja menolak perintah dari atasan kita. Tapi kita juga akan menjelaskannya. Ya, puji syukur kalau misalnya atasan kita mau mendengarkan kita gitu ya. Tetapi nyatakan, maksud saya nyatakan keseluruhan dari kondisi, dari situasi itu semua, termasuk juga kalau bisa kita jelaskan mungkin apa yang menjadi hal-hal yang negatif, yang dampaknya itu akan ada ya di balik daripada segala hal-hal yang seharusnya tidak pantas untuk kita lakukan. Dan tentu ketika kita menyatakan hal ini, ya tetap dengan iman, kita juga tetap berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Jadi saya rasa kalau demikian, ya dengan cara ini, ya Tuhan pasti akan menolong kita. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih, Mbak So. Berarti di sini kita harus jujur ya, dan juga bijak untuk menjelaskan situasi yang sementara kita hadapi ya gitu. Harus menyampaikannya juga dengan sopan, terus menghargai dia sebagai seorang tuan atau seperti itu. Oke, terima kasih, Bu So. Iya. Atau saya tambahkan sedikit. Oke, silakan Centan. Ya, sejauh mana ya seperti yang Bu So tadi katakan, itu ketaatan kita itu harus berdasarkan dengan kebenaran. Selagi perintah itu tidak bertentangan dengan kebenaran Allah, itu bisa kita taat. Ketaatan ini juga berlaku bagi suami dan istri, ya, gitu ya. Makanya Alkitab berkata, tunduklah kepada suamimu, ya, di dalam Tuhan, ya, bukan di luar Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Jadi suami istri juga begitu, ya, taat. Istri harus taat. Taat itu di mana? Berdasarkan kebenaran itu. Kalau suami minta kita istri membunuh orang,
Wah, jangan gitu ya. Kalau minta istri untuk menjadi apa namanya? PSK. PSK ya, untuk cari uang, jangan gitu loh. Nah, kemarin ada baca koran, suami minta si istrinya jadi PSK pula gitu loh. Untuk mendapatkan uang gitu. Nah, si istri mau pula, akhirnya ketangkap. Nah, gitu ya. Jadi sejauh mana? Sejauh apa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, aku punya satu sahabat, dia belajar hukum, sekolah hukum, dan dia bekerja di salah satu perusahaan, di mana bosnya itu meminta dia untuk mengarang cerita, membalikkan fakta, kebenaran itu, dan akhirnya dia mengambil satu komitmen untuk cabut dari perusahaan itu. Dia tinggalkan perusahaan itu karena bosnya itu tidak bisa kerja sama. Akhirnya dia tidak mau lagi kerja bagian hukum. Karena dia pindah sana, pindah sini, rupanya hukum di Indonesia semua sama. Nggak ada yang benar katanya. Akhirnya dia menjadi pengusaha. Ya, dia tinggalkan pekerjaan hukumnya. Seperti itu. Nah, inilah apakah kita berani berkorban ya demi kebenaran itu. Seperti Bok Subunsui pernah katakan ya di dialog juga, lebih baik miskin daripada kaya tapi itu uang nipu. Seperti itu. Ya, terima kasih Santa. Ya, berarti harus komit kepada kebenaran ya, seperti itu. Oke, terima kasih contoh Anto. Oke, ya mungkin ada dari teman-teman dari peserta malam ini yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan pengalamannya selama bekerja. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baru langsung bertanya ya. Pertama, bukan bertanya sih, sebenarnya pengalaman. Mungkin nanti juga bisa dijawab oleh Boksu atau Cuantau ya. Nah, saya punya pengalaman begini. Saya beberapa tahun bekerja di Yayasan Kristen. Dan kalau diukur dari pembahasan kita malam ini berkaitan dengan tuan dan hamba, seperti Boksu tadi juga jelasin bahwa ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang terkadang, kalau saya bilangnya begini, memanfaatkan posisi, memanfaatkan nama Yayasan Kristen, dan memanfaatkan firman Tuhan untuk menuju kepentingan dia sendiri, tapi berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, ini begitu Boksu. Jadi saya memang memiliki beberapa pengalaman dengan hal-hal begitu. Jadi pimpinan saya itu jadi benar-benar memanfaatkan kondisi itu untuk dalam tanda kutip memaksa bawahannya, kamu harus mematuhi saya karena saya adalah pemimpin kamu. Nah, pemimpin itu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kamu. Tapi dalam tindakan-tindakan itu kebanyakan justru karena saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tahu sedikit banyak mengenai firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita menilainya, kenapa apa yang Anda katakan dengan apa yang Anda lakukan dan apa yang ingin Anda lakukan dari bawahan kok tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian terakhir, sangat menarik untuk saya kadang-kadang melihat, saya sampai bilang begini kepada mereka, saya suka dengan kekristenan. Saya suka dengan pelayanan Kristen. Tapi saya benci dengan yayasan-yayasan Kristen yang menggunakan dalil Alkitab untuk kepentingan tujuan pribadi. Saya sampai mengatakan hal seperti itu, dan pada akhirnya saya tidak diterima pada saat itu. Memang dengan lantang saya mengatakan hal demikian. Nah, memang Bapak Ibu ketika kita membahasnya, mungkin kalau secara duniawi dengan atasan dengan bawahan, kita tidak setuju mungkin akan lebih mudah. Tapi kadang-kadang agak sulit itu begini. Yang memang di bawahnya itu benar-benar yayasan Kristen menggunakan nama Kristen tapi bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dengan firman Tuhan. Nah, terkait dengan pengalaman saya tadi, Boksu juga mengatakan taat melakukan dengan hati yang rela. Nah, bagaimana Boksu pandangan demikian? Terus kemudian mungkin kalau dari sisi manusia kita akan pasti akan berat, Bapak Ibu. Kita melakukan itu, kita tahu dia hanya mengutip untuk memanfaatkan.
Nah, bagaimana supaya kita bisa rela? Padahal kita tahu tujuannya itu sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi begitu. Jadi kalau seperti tadi contoh penginjil Silva bilang, dengan hati yang rela, terus kemudian satu sisi begini, di Indonesia semakin sulit untuk mencari pekerjaan, Bapak Ibu. S1 banyak yang nganggur. Ketika kita mengatakan demikian, resikonya ya buah si malakama. Kita maju, kita bilang kita di-cut, kita tidak bilang nanti kita berlawan dengan firman Tuhan. Nah, ini pergumulan yang saya alami sampai saat ini. Ya bersyukurnya Bapak Ibu jujur saya bersyukur saya bekerja di yayasan, bukan yayasan Kristen justru. Yayasan apa? Karena mereka tidak memanfaatkan kita sebagai pekerja Kristen untuk bekerja tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang saya bekerja di yayasan umum yang justru Bapak Ibu mereka sangat menghargai. Oh, kamu Kristen. Terima kasih sudah mau bergabung dengan saya. Nah, jadi tempat saya bekerja itu jadi semua agama difasilitasi untuk guru-gurunya dan mereka sangat saling menghargai. Sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi mereka tuh ya hamba Tuhan tidak dihargai, bila perlu kamu bekerja. Satu pernyataan yang begini yang menarik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar. Kamu di sini tuh pelayanan. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau memang harus bekerja dari jam 7 sampai jam 7 malam, nggak ada salahnya karena itu pelayanan. Anak-anak datang ke sini itu untuk dilayani. Itu saya karena saya dan istri sama-sama bekerja, kami sama-sama pernah mengajar. Jadi apa yang kami lakukan itu dianggap sebagai pelayanan. Tetapi satu sisi kami terikat dengan surat pekerjaan. Seharusnya kami juga menuntut lembur begitu. Saya pikir ini sebuah kejahatan. Oke, terima kasih. Iya, sampai di situ saja. Terima kasih. Ya. Oke, silakan Boso atau Contau. Ya, saya jalan dulu ya. Ya, terima kasih terlebih dahulu ya untuk seri pengalaman dari Pak Budinya dan biarlah kiranya ini juga dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk kita kelak ya. Ya, memang sih berbicara mengenai spiritualitas seseorang itu ini pasti berhubungan dengan diri pribadi orangnya itu dengan Tuhan gitu ya. Mungkin penampilannya itu bisa menampakkan seseorang yang spiritual gitu ya, tapi di dalamnya itu kita tidak tahu. Nah, tapi kembali lagi dari apa yang Pak Budi alami, boleh tahu Pak Budi dalam keadaan bergumul demikian berapa lama Pak Budi? 2 tahun lebih dari 2 tahun ya. Lebih dari 2014 sampai ya setelah saya lepas dari Yayasan Kristen itu 2017. Oke, ya. Berarti gitu. Ya memang yang pertama itu mau tidak mau kita juga harus berdoa untuk dia lah ya, untuk tasan ini, untuk orang ini. Kita berdoa baik secara pribadi maupun mungkin juga kalau ada rekan-rekan, ada juga orang-orang yang di dalam yayasan ini semua, ya kita kalau memang udah tahu mungkin ada sesuatu yang sudah tanda kutip menyimpang, menyeleweng atau disalahgunakan, ya sama-sama berdoa lah ya, menyerahkan kepada Tuhan, lebih lagi juga tentu untuk pimpinan atasannya ini. Kemudian yang kedua ya tentunya juga di dalam menjalani segala pelayanan atau pekerjaan kita seperti tadi dikatakan itu rela atau dengan arti lain kita memiliki damai lah kira-kira gitu ya. Damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Nah, tapi kalau itu tidak ada damai sejahtera, nah kita juga harus mulai berhati-hati gitu ya. Kita juga harus bisa lebih peka lagi gitu ya. Mungkin ada pimpinan Tuhan yang lain untuk diri kita. Jadi ya selama itu tadi mungkin pergumulan yang 2 tahun ya, saya tidak tahu Pak Budi mungkin ketika melakukannya itu ya apakah ada damai atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti sampai 2 tahun itu artinya kan merasa ya ini sesuatu yang kurang cocok gitu ya, tidak sesuai gitu. Itulah makanya akhirnya itu ya keluar gitu ya. Dan kemudian puji Tuhan kalau dapat pekerjaan
atau dapat masuk di dalam yayasan yang lain yang walaupun notabene-nya bukan Kristen, tetapi mereka dapat lebih menghargai dan juga mau menerima gitu orang-orang Kristen gitu ya. Nah, doakan aja juga untuk kedepannya, biarlah yayasan ini juga semua orang-orang yang belum percaya ini nanti juga bisa diarahkan dan juga bisa lebih dekat kepada Tuhan. Itu mungkin dari saya, Pak Budi. Terima kasih, Bokso. Silakan Ya. contoh Anto kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Ya, kalau dari saya sih dengar dari cerita Bapak Budi ya, hati agak asam, pahit gitu ya. Memang sangat menyedihkan ya. Ya, juga tidak ada kesaksian seperti itu. Anak Tuhan malah tidak menjalankan ya. Tidak lebih baik daripada orang lain, seperti itulah gitu ya. Nah, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Saya pikir sih ya, kita terus saja kerja seperti itu gitu ya. Asal kita tidak melakukan hal yang sama. Saya percaya suatu saat nanti ya Tuhan akan memilih Daud ya menggantikan posisi itu. Seperti seperti Tuhan menggeser Saulus, Raja Saulus. Tapi bukan dalam 1-2 hari. Ada masanya seperti itu. Yaitu mungkin dari saya sih, Budi, Pak Budi. Oke, terima kasih contoh Anto. Bagaimana Pak Budi sudah cukup menjawab pergumulannya? Ya, terima kasih sudah memberikan pencerahan, Boksu, Cuantau. Sama-sama, puji Tuhan. Ya. Kalau mendoakan memang kita mendoakan, tapi pergumulan itu ya kita ya kapan Tuhan akan menjawab itu yang memang waktunya Tuhan. Tetap ada ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, Oke. kita juga terus doakan. Ya. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang lain? Waktu kita masih 16 menit lagi. Masih ada 16 menit lagi. Contoh Silva, saya mau menambahkan ya. Oke, silakan. Ini pandangan saya ya, pendapat saya. Menurut saya, kalau seseorang ada menduduki jabatan lah yang dianggap lebih tinggi atau apa, ya, menurut kalian lah jabatan tingginya seperti apa, kalian semua sudah tahu. Ya, menurut saya itu apalagi sebagai seorang Kristen lah, yang mengaku orang percaya Kristus, bukan hanya tentang menghormati, menghargai seperti yang dianggap orang-orang, saling menghormati, saling menghargai. Tapi bagi yang menduduki jabatan yang lebih tinggi atau apa, yang dianggap dunia lah jabatan tinggi apa seperti apa, dia harus lebih mampu untuk berbuat lagi. Apalagi sebagai seorang Kristen atau orang percaya. Dia harus melebihi daripada seorang Kristen biasa. Dengan begitu baru bisa kesaksian sama orang lain dapat melihat kesaksiannya. Jadi itulah pandangan saya kalau memang dia benar-benar seorang Kristen atau orang percaya ya, bukan seperti yang Subun Sui bilang pernah itu tentang orang yang nyaris Kristen. Maksud saya bukan nyaris Kristen, kalau dia hanya biasa-biasa itu Kristen, orang Kristen, Buddha atau apa semua pun bisa gitu ya. Ya, nggak ada lebihnya dari orang-orang lain. Jadi pendapat saya kalau memang dia seorang Kristen, seorang percaya Yesus, dia harus lebih bisa berbuat daripada yang biasa orang-orang lain kerjakan. Itu menurut saya. Nah, jadi di tempat kerja saya itu, saya kadang-kadang berpikir ya, apa yang bisa saya berbuat begitu. Ya, ada orang mendatangi saya, menanyakan, ada pekerjaan apa Bu? Ada lowongan apa? Saya kadang-kadang saya minta info juga dari orang yang membutuhkan karyawan, dari orang-orang lain ya. Jadi bisa saling menginfokan. Ya, dari yang tidak ada pekerjaan, yang menginfokan ke saya butuh pekerjaan, saya bisa menginfokan ke dia. Dari info apa saja yang bisa saya terima, bisa dari koran, bisa dari orang tua yang lain,
yang membutuhkan karyawan. Nah, itu saya infokan ke mereka. Jadi sebagai perantara mereka, nanti komunikasinya ya mereka sendiri yang mencari tokonya tersebut, gitu. Jadi di dalam pekerjaan kita juga bisa berbuat lah ya, walaupun kita tidak terjun langsung, tapi kita bisa menginformasikan orang-orang yang butuh pekerjaan, gitu. Jadi seperti itu yang bisa kita kerjakan. Jadi begitu saja, Santa Yusufa. Oke, terima kasih Jalili. Oke. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang lain? Contoh Ya. Syifa, saya ingin sharing. Oke, silakan Ciliung. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah dengar mengenai sikap-sikap bos. Ya, kita harus lebih murah hati, harus menjadi sahabat dari orang kerja kita. Ya, selama ini memang sudah sedang kita lakukan sih. Cuman mungkin malam ini mendapat satu ketegasan. Sikap seorang Kristen, bagaimana sikap seorang Kristen menjadi bos. Nah, itulah yang harus kita lakukan, lebih murah hati, menjadikan orang kerja kita itu adalah sahabat kita. Terus bagaimana sikap seorang pekerja Kristen terhadap bosnya. Nah, tadi saya sudah dapat pencerahan juga. Cuman mungkin kita kalau sebagai seorang pekerja, kita itu harus berhati-hati juga ya memilih pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, misalnya pekerjaan yang melanggar hukum dari Allah, ya sebaiknya kita hindarlah, kita nggak usah ambil pekerjaan itu. Misalnya dulu pernah saya di Vedelo ini juga dengar ada anaknya kerja di tempat perjudian. Walaupun gajinya besar, tapi ya memang sebaiknya kita hindarilah. Kita jangan mencari kerjaan yang bisa yang melanggar firman Tuhan lah, kira-kira gitu. Ya kan? Jadi kita sebagai seorang pekerja Kristen, kita juga harus memilah-milah pekerjaan. Kalau memang itu tidak baik di mata Tuhan, sebaiknya kita hindarilah. Itu lebih bagus, walaupun gaji kita kecil, itu lebih bagus daripada kita menyakiti hati Tuhan. Menurut saya begitu. Jadi kalau berkat itu Tuhan sendiri bisa atur. Kapan berkat itu akan kita terima, kapan berkat itu belum datang atau masih harus antri, ya kita cukup bersabar aja. Itu aja kira-kira dari saya. Oke, terima kasih Ciliung ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengecewakan lah, ya. Saya pernah sharing di Fed Dialog bahwa dulu saya meninggalkan menjadi bos narkoba. Gitu. Dulu aku bosnya narkoba. Semenjak percaya Yesus, aku tinggalkan pekerjaan itu, ya. Dan susah nggak? Ya susah. Hidup merana nggak? Ya merana sekali, ya. Wah, itu satu pengalaman yang begitu pahit. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan, ya ketika aku menjadi bandar itu, uang hantu dimakan setan. Uang setan dimakan hantu. Nah, itulah. Entah apa ya, mau dibalik-balik ya, gitu ya. Akhirnya nggak nampak uang seperti itu. Nah, puji Tuhan tadi malam, jam 7 gitu ya, aku ditelepon sama seorang mama. Ya, mama, dia telepon saya. Dia sangat, ada kabar sukacita katanya. Wah, kenapa, Ai? Gitu ya. Anak aku nggak jadi ke Kamboja. Wow. Mau jadi bandar judi ya di sana ya. Kerja di sana, kasino. Jadi, ayo kemarin aku udah nasihati dia nggak mau denger katanya. Tapi tiba-tiba tadi dia bilang, saya nggak jadi pergi lah. Wow, dia begitu sukacita sekali. Nah, anak ini kawan saya, anak didikan saya. Kemarin hari Minggu kami ngobrol-ngobrol. Dia bilang dia mau ke Kamboja di perjudian. Gajinya gede, wow, enak. Nanti pulang bisa beli rumah. Aku bilang nanti lu pulang jual rumah, bukan beli rumah. Ya gitu ya. Aku nasihati, ya, aku sharing pengalaman saya, dan akhirnya dia memilih kehendak Tuhan.
dia tidak gigi dan dia bekerja di sini dengan gaji yang kecil, tapi ada damai sejahtera. So, jangan khawatir ya kawan-kawan ya. Kita sebagai pekerja, ya, jangan iri hati kepada orang-orang yang banyak uang, ya. Belum tentu mereka bahagia, gitu ya. Dan kita, ya, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Pegang itu dan yakinkan itu. Ya, thank you. Ya, jadi harus berhati-hati memilih pekerjaannya sejak awal kalau memang tidak mau terjerumus ke dalam hal yang kita tidak inginkan bertentangan dengan iman kita ya, seperti itu. Lalu mungkin saya mau tambahkan silakan, Bos. Yang mengenai pekerjaan ini, di mana kita juga dapat menikmati. Ya, saya rasa juga untuk dapat disesuaikan dengan karunia atau talenta kita, gitu ya. Jadi sehingga ketika kita melakukan pekerjaan itu juga ada sesuatu yang bisa kita nikmati, bisa juga membuat kita menyenangkan kita, gitu ya. Tentunya tadi setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan, ya kita juga bisa tahu ya ketika mau memilih atau menetapkan sebuah pekerjaan atau pelayanan, nah apakah ini bertentangan dengan Tuhan atau tidak, apakah Tuhan juga suka kita melakukan pekerjaan ini, dan yang lebih penting ketika kita melakukan pekerjaan ini, apakah itu membangun diri kita, membuat relasi kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim lagi, dan juga di dalam yang kita itu juga dapat bermanfaat pada orang-orang yang lain. Nah, jadi apa yang bisa bagaimana apapun segala sesuatu yang kita lakukan ya, itu mungkin juga justru hal-hal yang kecil, tapi biarlah ini semua dapat membangun diri kita dan lebih lagi membangun orang lain untuk memuliakan Tuhan. Ini dari saya untuk terakhir. Terima kasih. Terima kasih, Bosu. Ya, kita masih punya banyak waktu, masih ada 7 menit. Ya, saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Beberapa orang, 2 orang masih bisa ini, sekitar 2 orang. Saya ada satu cerita, bukan cerita lah, memang kenyataan terjadi ya. Ya, Cilili silakan. Tentang ngomong-ngomong tadi tentang pekerjaan ya. Ya. Jadi saya teringat anak saya yang nomor 2 itu pernah melamar pekerjaan. Jadi dia memang melamar beberapa tempat, dia masih kuliah dan dia mau sambil kuliah sambil kerja katanya ya. Jadi suatu hari dia entah lamar yang mana saya nggak tahu lah ya. Terus suatu hari katanya dia mau pergi interview. Jadi di interview itu hari itu saya lihat dia kok pulang di sini luka, sana luka. Rupanya dia naik Honda di simpang dari rumah kami itu terjatuh. Karena apa? Dia tiba-tiba rem gitu kan. Kenapa tiba-tiba rem? Karena ada orang dari simpang seberang itu yang keluar menabrak dia bilang. Begitu ceritanya. Jadi dia tiba-tiba rem, akhirnya jatuh. Ya pas belum permula itu kemarin baru hujan gitu kan. Nah tempat kami itu pas ada juga bangunan proyek jadi jalanan aspal pun jadi basah-basah semua. Jadi anak saya ini luka lah, kakinya luka. Jadi selama seminggu itu dia jadi tentang melamar pekerjaan udah gagal ya. Ya. Jadi nggak pergi lagi, dia di rumah mengobati luka, ya saya mengobatinya, taruh betadine, untung luka luar saya bilang, ya tentu tidak apa-apa, cuma besoknya dia pincang-pincang jalannya, nah pincang-pincang. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia gagal mendapatkan pekerjaan misalnya. Tapi kemudian seminggu kemudian ada kejadian lain lagi. Dia udah itu 1 minggu dia udah lebih baik. Dari luka-lukanya, jalannya pun setelah 5 hari itu jalannya udah agak-agak pincang ya. Tapi 1 minggu kemudian kakek pamannya jatuh di pajak Sambas itu. Jatuh karena
dia pun udah tua, berumur, dia ke pajak entah mau beli sesuatu. Jadi orang-orang datang ke rumah bilang kena stroke gitu. Rupanya bukan. Jadi siapa yang membawa orang-orang anak paman yang hambas itu pulang ke rumah itu orang-orang yang di sekitarnya. Nah, jadi terus mau bawa ke rumah sakit untuk di ronsen apa diperiksa ya. Jadi anakku ini yang bisa pakai Grab, bisa apa yang untuk bawa paman kakek ini ke rumah sakit. Ya. Dokternya itu yang kemarin itu. Yang baru meninggal itu, dokter tulang itu. Siapa itu? Yang kemarin meninggal itu, yang ternama itu, yang masih muda. Edwin Marpaung ya? Iya, betul. Itu Dr. Edwin Marpaung. Jadi dia yang bisa pakai HP, anakku yang masih muda, dia bisa pakai HP untuk bawa paman kakek ini ke apa? Karena di rumah kami kebanyakan semua orang-orang tua. Jadi anak muda kan nggak ada, yang tidak ada bekerja pas dia. Nah, kami semua bekerja yang ada di rumah pun pas dia. Jadi dia yang bisa minta tolongin untuk membawa paman kakeknya ke rumah sakit metodis ya. Jadi setelah itu kontrolnya juga dia yang bawa. Nanti rupanya memang patah dari tangannya itu. Tangannya dari ronsen ada patah. Jadi dia bentuk tulang tangannya sini, dia bentuk melengkung. Nah, jadi setelah di ronsen memang ada patah dan harus dikontrol ulang itu sampai pengoperasian anakku yang bawa dia. Anakku yang bawa dia pakai Grab. Jadi untung hari itu dia tidak melamar. Kalau dia sedang masuk kerja perusahaan, tidak ada yang bisa membawa pakai Grab atau apa untuk pakai HP karena di rumah kami kebanyakan orang tua. Nah, jadi musibah ini juga menjadi satu jalan ya bagi keluarga kami. Jadi untunglah ada dia yang tidak bekerja di rumah, jadi bisa membawa paman kakeknya ke sana. Terus habis itu belum 1 bulan, Tante Lydia yang jatuh. Nah, Tante Lydia jatuh. Tante Lydia yang tua itu ya, bukan Tante Lydia ganda. Jadi Tante Lydia jatuh, dia juga yang bawa juga untuk membawa, ya sama-sama lah sama orang rumah juga, 1 orang perempuan, bibinya itu. Jadi keberadaan dia gagal pekerjaan, tapi dia juga bisa menjadi berkat sama orang gitu, ya. Jadi orang kalau tidak tahu, orang pikir dia sialah atau apalah gini-gini, gak dapat pekerjaan lah gini-gini, mungkin komentar negatif ya. Tapi dia sudah menjadi penolong dari keluarga kami gitu. Untuk membawa orang-orang tua yang tadi jatuh patah tangannya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan. Kita tidak melihat jalannya Tuhan. Ya, mungkin kita melihat hanya Tuhan begini, tidak menolong kita. Tapi kita sudah dipakai untuk rencana Tuhan pula. Disiapkan Tuhan untuk rencana yang lebih besar gitu. Oke, terima kasih Ci. Tante Silva, sebelumnya ini dari Eka Cantau, dia ada satu pertanyaan, boleh dilihat di bagian chatnya. Nah, dia mau tanya, boleh kan pekerja Kristen ikut demo gitu? Betul. Nah, coba sama rekan-rekan dulu, gimana menurut kalian? Bolehkah pekerja Kristen ikut demo? Ya, dari saya lah ya. Oke, Cutawanto silakan. Demo. Kita di sini sekarang saya sudah jam 9. Kita punya waktu sampai jam berapa ini? Biasanya sih jam 9. Oh gitu ya. Dari terakhir lah. Ya. Oke. Demo itu bagus enggak? Bagus. Ya.
Demo itu bagus. Demo itu kan menyampaikan pendapat. Ya. Yang nggak bagus itu terjadinya anarkis. Caranya yang salah. Ya, menyampaikan pendapat itu tidak salah. Ya, tapi cara menjalankan itu salah. Sering sekali kita di dalam bukan hanya di demo ya, tapi di organisasi gereja pun demikian. Menyampaikan pendapat itu tidak salah. Tapi kemudian salah itu adalah sikap kita, cara menyampaikannya. Sehingga terjadilah ya keributan gitu loh. Jadi apakah orang Kristen boleh demo? Ya, sangat boleh ya menyatakan pendapat. Tapi itu janganlah, hati-hati dengan sikap dan tindakan kita supaya tidak keluar jalur seperti itu. Ya itu dari saya, contoh mungkin Bokso ada tambah. Ya, kalau saya mau tanya dulu sama Eka, contohnya ini demonya demo apa dulu? Kalau demo 212 ya tidak lah gitu. Ya, nah kalau demo masak boleh ya? Iya. Demo masak silakan gitu ya, rame-rame kita sebelum Wah, itu. itu senang sekali tuh. Nah, kalau saya pribadi gitu ya. Nah, kalau saya yang namanya ikut demo-demo untuk kerjaan, nah sebenarnya kalau bagi saya itu sih tidak perlulah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau memimpin sebuah pergerakan, maksudnya sebuah perubahan, sebuah reformasi itu ya itu sah-sah aja gitu ya, itu silahkan gitu ya. Karena seperti tadi ini sekarang aksi demo itu akhirnya jadi tujuannya itu jadinya berbeda gitu ya. Takutnya kalau kita ikut-ikutan di dalam, nah takutnya juga nanti bisa gimana lah ya diarahkan dan nantinya bisa melakukan hal-hal yang di luar dari yang kita inginkan, apalagi ketika sesuatu lagi sedang emosi gitu kan, itu tanpa pikir panjang lagi nanti itu bisa melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah itu sih kalau misalnya dari saya, kalaupun tadi kita mau menyatakan pendapat kita ya silakan, misalnya masih juga ada banyak dengan cara-cara dengan hal-hal yang lain, itu sih itu. Oke, terima kasih Contoh Anto, terima kasih Bosu Frankie untuk jawabannya. Saya pikir kita harus mengakhiri waktu diskusi kita sampai dengan saat ini. Terima kasih, menarik sekali topik malam hari ini dan banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui diskusi malam hari ini. Ya, berikut saya akan bacakan sedikit catatan yang saya catat malam hari ini dalam diskusi kita. Seorang tuan harus memperhatikan, harus memperlakukan bawahan atau pekerjanya dengan baik. Karena Tuhan melihat setiap kita, baik sebagai seorang tuan maupun sebagai seorang pekerja, dengan memberikan hak-hak yang selayaknya diterima atau diberikan kepada pekerja. Dan sebagai seorang hamba, juga harus memperlakukan tuannya dan juga melakukan kewajibannya dengan tulus hati, serta takut akan Tuhan, menghormati tuannya dan melakukan pekerjaannya dengan tulus dan sungguh-sungguh, karena Tuhan kita yang di surga melihat semua kita, hamba-hambanya. Ya, mari kita bekerja sesuai dengan bagian kita masing-masing, dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan tetap menjaga relasi sebagai sahabat antara tuan dan pekerja, agar di dalam relasi itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya. Minggu depan masih akan ada topik-topik menarik lainnya yang akan dibicarakan di minggu-minggu depannya. Kami juga menghimbau teman-teman hadir bersama-sama dengan kami di hari Selasa pada jam yang sama, jam 7.30, dan teman-teman juga bisa menginfokan atau mengundang saudara-saudaranya, teman-teman lainnya untuk hadir bersama-sama dalam topik-topik diskusi kita lainnya, supaya pertemuan kita makin menarik dan diskusi kita makin hidup. Ya, kita akan mengakhiri diskusi malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, dan untuk mengakhirinya saya mohon dengan kasih Bosu Frankie untuk menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita semua berdoa. Tuhan Allah yang menciptakan, yang memelihara, dan yang empunya dari setiap hidup kami, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Kalau saat ini kami boleh menjalani hidup atau melewati hari-hari kami dan segala sesuatu yang kami miliki, lebih lagi baik di dalam pekerjaan kami maupun di dalam posisi kami, baik sebagai atasan maupun yang di bawahan, dan juga ada rekan-rekan sesama kami yang sama-sama bekerja atau di dalam pekerjaan yang sebidang dengan diri kami. Semuanya ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Kami ini adalah milik-Mu, Tuhan yang memimpin memakai. Demikian juga Tuhan, untuk setiap dari kami yang mengambil bagian di dalam Faith Dialog ini, maupun juga mungkin nanti orang-orang lain yang akan melihat atau mendengarnya, terutama juga yang masih belum mengenal percaya padamu, dan yang belum menjadi Kristen, mereka juga boleh memiliki iman yang tertuju kepadamu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan di dalam dan melalui Faith Dialog, khususnya untuk tema pada kali ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam setiap bidang pekerjaan kami tetap dapat memuliakan nama-Mu, dan kami semua melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, seperti melayani Tuhan Allah kami dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, kembali kami serahkan untuk setiap diri kami, waktu kami, keluarga kami, dan juga kesehatan kami. Kami yakin Tuhan berikan yang terbaik. Dan di dalam kasih Tuhan, minggu-minggu berikutnya kami juga akan bertemu kembali di dalam pertumbuhan iman yang semakin dekat dan yang semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Allah kami berdoa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Satu tambahan untuk teman-teman yang nantinya akan menonton secara offline dari YouTube nanti, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan tinggalkan di kolom chatnya, Anda akan dibalas di situ. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.